sih benar. Gitu. Juga hari saya tinggal. Papa mau tes gitu. Oh gitu. Capek sih ada ya Mas, tapi kalau rasa ingin menyerah sih enggak. Karena lebih besar motivasinya. Alah itu paling Anita bisa keterima karena dibawa sama ibu mertuanya. Oh apa? Yang bikin deg-degan itu nunggu penempatan di mana. Coba aja. Ayo. Orang dalam tanpa ini bisa lolos bisa ya. Bisa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya. Amin, amin. Hari ini kita bertemu lagi di ruang podcast Kementerian Agama Kota Kediri. Tempatnya ngobrol dan diskusi terkait dengan berita dan info-info terkini. Masih bersama saya, Khairul Anwar, host yang akan memandu podcast ini sampai dengan nanti selesai. Sahabat religi, untuk diketahui bahwa kemarin tepatnya pertanggal 21 Mei 2026, Kementerian Agama baru saja merayakan kebahagiaan karena telah memiliki lebih dari 16.000, tepatnya 16.138 PNS yang tadinya berstatus sebagai CPNS dan kemudian setelah bekerja secara profesional selama hampir 1 tahun, kemudian kemarin baru saja dilantik. Untuk Kementerian Agama Kota Kediri kemarin telah melantik, alhamdulillah sudah bergabung resmi ada 21 PNS. Dan hari ini kita akan mengulik bagaimana perjuangan para PNS ini dari sebelum, kemudian saat mereka bekerja, dan sampai hari ini mereka kemudian sudah menjadi PNS. Telah kita hadirkan 2 narasumber yang luar biasa. Mari kita kenalan satu-satu dengan narasumber kita yang sudah kita hadirkan. Mereka hari ini mewakili 21 PNS dari keluarga besar Kementerian Agama Kota Kediri. Yang pertama, salam kenal untuk Mbak Anita Lailatul Nikmah SPD. Salam kenal. Assalamualaikum Mbak Anita. Saya manggilnya Mbak ya ini. Alhamdulillah. Mbak Anita ini dari Satker Man 1 Kota Kediri. Betul. Apakah seorang guru? Iya, seorang guru. Alhamdulillah. Guru apa kalau boleh tahu? Guru geografi. Guru geografi ya. Guru geografi. Betul. Ini pasti sangat mengenal tentang daerah-daerah. Iya, betul sekali. Terutama daerah Indonesia ini kayaknya. Betul. Sudah kemana saja keliling di Indonesia? Sudah. Kalau ke pulau-pulau besar Kalimantan sudah, ke Sulawesi, yang dekat-dekat ke Bali, ke Madura sudah. Itu yang luar pulau. Alhamdulillah. Kalau saya cuma lihat di peta, Mbak Anita sudah keliling ya. Alhamdulillah sehat Mbak Anita. Alhamdulillah sehat Mas. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Yang pertama Mbak Anita sudah. Kemudian yang kedua ini yang ganteng. Kalau Mbak Anita ini cantik, di antara yang cantik juga. Kalau ini Mas Haryono, Esos. Betul ya? Mas Haryono ini seorang penghulu muda. Betul? Ya, penghulu muda dari KUA Kecamatan Mojoroto. Alhamdulillah. Mas Haryono sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mau direpotkan hadir di ruang podcast Kementerian Agama Kota Kediri. Kalau Mbak Anita ini pertama kali ya datang ke ruang podcast ini? Iya, pertama kali. Alhamdulillah. Semoga terkesan dengan studio kita luar biasa ini ya. Kalau Mas Haryo ini sudah beberapa kali ya ke 1 kali. Oh, 1 kali, ini sudah kedua kali. Ini kedua. Ini kedua betul ya. Ini kedua. Dan mudah-mudahan tidak bosan ya. Iya. Dan Mbak Anita mudah-mudahan nanti ini bukan yang terakhir juga ya. Nah, sahabat religi, ini 2 sosok yang kita hadirkan luar biasa. Nah,
kita hari ini nanti akan kupas bagaimana perjuangan mereka, lika-liku, suka dukanya, perjuangannya itu sampai kemudian di titik ini mereka bisa akhirnya dilantik menjadi PNS. Nah, pertanyaan pertama untuk Mbak-mbak dan Mas-mas ini, satu kata yang menggambarkan perasaan kalian waktu pertama kali memakai seragam PNS itu bagaimana? Mbak Anita dulu. Oke, kalau perasaannya pertama kali pakai baju ini Mas ya Iya. berarti sebagai PNS. Takut sih, karena tanggung jawabnya saya merasa kok lumayan berat ya sebagai ASN ini gitu. Tapi di Pakai. sisi lain Mhm. juga ada rasa bangganya tentu Mhm. saja karena bisa berkontribusi untuk negara, bisa menularkan ilmu yang sudah didapat selama ini gitu, bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas, bagi anak-anak itu bangganya kerasa gitu. Alhamdulillah. Jadi ada rasa ketakutan karena tanggung jawab besar, Iya, tanggung jawabnya tapi besar, juga ada betul. kebanggaan. Apalagi kemudian di PNS ini posisi sebagai guru yang Iya. luar biasa, mulia sekali ya. Iya. Tanggung jawabnya juga. Alhamdulillah. Kalau keluarga gimana? Ada perasaannya ketika mengetahui, dan ini sudah menikah kan Mbak Iya, Anita? Nah, sudah menikah. suami, baik dari keluarga suami atau dari keluarga sendiri, mengetahui Mbak Anita ini sudah menjadi PNS, bagaimana? Tentu saja mereka sangat bangga sih Mas. Suami juga seneng karena bisa kerja sesuai sama jurusan kuliahnya, sama passionnya gitu. Terus dari ayah ibu itu juga, iya ini cita-cita mereka Mas, kalau bisa dibilang kayak gitu. Karena ayah itu sangat ingin putrinya itu jadi guru, kerja di tempat yang nyaman, yang bersih, yang ini gitu tuh, yang terjamin gitu kan. Kalau buat anak perempuan mungkin Iya. ayah berpikirnya seperti itu. Jadi sangat-sangat senang sampai meneteskan air mata pas tahu kalau lulus pengumuman Masya Allah. CPNS itu gitu. Jadi ya bahagianya itu dirasakan oleh semuanya sih. Ini seperti kalau istilahnya itu the dreams comes true. Jadi impian yang menjadi kenyataan ini. Betul. Alhamdulillah, luar biasa kebahagiaan bisa dibayangkan ya. Iya. Kalau apa itu sahabat religi membayangkan impian yang kita cita-citakan, harapan yang kita benar-benar inginkan itu bisa terwujud, itu rasanya kan kebahagiaannya luar biasa. Betul sekali. Nah, kalau untuk Mas Haryono gimana? Satu Perasaan satu katanya, perasaannya ketika pertama kali memakai baju PNS. satu kata berarti syukur. Oh, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dirasa menjadi hadiah dari Allah untuk saya dan keluarga, untuk orang tua saya juga. Dan setelah menjadi PNS berarti kan sesaat lagi saya akan benar-benar bertugas ya sebagai penghulu. Jadi mengawal prosesi pernikahan. Nah itu juga semoga setelah diberi hadiah oleh Allah sebagai jabatan penghulu, juga saya berharap bisa dilindungi juga selama menjalankan tugas sebagai penghulu, agar pernikahannya masyarakat yang di Indonesia, terutama yang saya kawal, saya awasi nanti, semuanya bisa sah di mata agama dan hukum. Masya Allah, luar biasa ya. Tujuan niatnya itu bukannya sekedar ini saya keterima menjadi ASN, tapi di situ ada tanggung jawab pelayanan ya. Kalau Mbak Anita pelayanan di sekolah, bagaimana mendidik anak bisa biar menjadi generasi yang unggul, generasi yang bisa membanggakan orang tuanya dan bangsa, negara, agama. Kalau Mas Haryono sebagai penghulu, bagaimana masyarakat itu bisa terlayani, pernikahannya itu bisa sah secara hukum, legal, secara administrasi juga, karena itu nanti untuk kebaikan masyarakat juga. Dan Masya Allah, kalau melihat apa itu niatan dari baik Mbak Anita maupun Mas Haryono luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi sahabat religi semua yang ada di rumah ya. Amin. Amin. Nah, sekarang ini untuk Mas Haryono, kalau boleh tahu ini percobaan yang keberapa hingga akhirnya bisa lolos keterima menjadi awalnya CPNS sampai kemudian hari ini dilantik menjadi PNS? Untuk saya alhamdulillah baru tahun 2024 kemarin ikut seleksi ASN. Jadi percobaannya pertama kali langsung keterima dan lolos. Alhamdulillah luar biasa, berkah ini ya. Dan itu di tahun 2024. Karena ini memang
tahun anggaran untuk pengangkatan PNS ini kan tahun anggaran 2024 ya. Betul, iya. Nah, kalau Mas Haryono ini baru pertama kali ikut dan langsung lolos. Kalau untuk Mbak Anita bagaimana? Sama Mas Coy, baru pertama juga. Baru pertama Iya. juga. Masya Allah, ini seperti jackpot yang luar biasa ya. Ini seperti dapat hadiah durian runtuh ini. Iya. Baru pertama kali ikut langsung lolos. Masya Allah, pasti semuanya pengen ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti menular Amin, untuk amin. sahabat religi dimanapun berada, dan nanti ketika ada pembukaan lagi tes CPNS, mudah-mudahan sahabat religi yang berminat untuk mengabdi kepada negara nanti bisa seperti mendapatkan anugerah yang didapatkan oleh Mbak Anita maupun Mas Haryono. Amin. Amin. Coba ini saya tanya ke Mbak Anita, kan ini pertama kali ikut kemudian lolos, tapi pasti kan ada perjuangan di sana ya. Pasti. Nah, ada nggak waktu belajar proses mempersiapkan ujian itu ada rasa ingin menyerah? Ada nggak? Kemudian apa kalau ada itu? Apa yang kemudian menjadikan aku harus bangkit lagi? Jujur sih awal-awal itu nggak terlalu niat Mas Coy mau ikut tes seleksi CPNS itu. Motivasi awalnya itu nemenin suami. Oh gitu. Jadi Nggak terlalu niat. nemenin suami mau ya mencari kerja sesuai Iya. sama ininya, bidangnya juga. Terus ya udah ada sekalian formasinya, akhirnya daftarlah berdua. Gitu. Awalnya ya coba-coba untuk pas tes yang pertama SKD itu ya sebisanya aja lah gitu dikerjainnya. Terus baru muncul semangat banget buat belajar itu pas sudah lolos SKD. Jadi pas di SKD sudah lolos, rasanya kok sayang ya kalau misalkan nggak diperjuangkan gitu ya. Mengingat ini tuh mimpinya orang tua, mimpinya mertua juga, dan siapa tahu memang rezekinya di sini gitu. Jadi muncullah semangat di SKB itu, perjuangannya ya dengan belajar tentunya ya Mas ya. Dengan belajar itu sampai saya masih ingat untuk mempelajari materi SKB itu satu hari saya target untuk belajar 60 halaman materi geografi untuk merecall memori-memori yang sudah mungkin tertimbun ya, sudah lama nggak ini. Materi-materi kuliah itu direcall kembali. Capek sih ada ya Mas, tapi kalau rasa ingin menyerah sih enggak. Karena lebih besar motivasinya daripada rasa capeknya gitu. Kalau misalkan ngerasa capek sedikit ya diingat lagi motivasinya apa gitu. Berarti apa yang melatar belakangi ini semua gitu, bahwa ini adalah perjuangan untuk orang tua, rasa ingin berterima kasih kepada orang tua, sudah disekolahkan, sudah dikasih fasilitas pendidikan, sudah disupport, itu ya inilah bentuk saya berterima kasih ke mereka gitu. Terus selanjutnya ingat juga masa depan gitu kan. Karena kan PNS itu lumayan ya Mas, apa ya, safe gitu ya. Safe, terjamin. Zona yang sangat aman, sangat nyaman. Jadi dibayangkan ke depannya benefit apa yang akan didapatkan dan seterusnya, itu yang bikin motivasi itu terus ada, dan nggak ada sih rasa menyerahnya Mas gitu. Jadi memang apa itu dengan tujuan yang jelas seperti itu, kemudian dorongan kemudian dari orang tua, dari suami juga. Betul. Terus kemudian ini juga salah satu jalan rezeki yang bisa menjamin kita, akhirnya nggak ada kata menyerah. Iya, betul. Itu ibaratnya itu sama kayak gini ya. Seandainya apa sih yang membuat motivasi kamu itu masih semangat bekerja? Kan saya masih punya utang. Enggak. Ini jadi kita memang kadang memang butuh motivasi. Iya, betul. Nah, ya, Mas, kalau untuk Mbak Nima ini motivasinya itu adalah bahwa saya tahu ini impian orang tua saya, ini impian saya. Maka di situ saya nggak boleh ada kata menyerah. Nah, kalau untuk Mas Haryono ada nggak itu rasa ingin menyerah? Ada. Berat gitu. Dulu ya. Jadi kebetulan waktu saya menjalani tes, saya kan bukan fresh graduate ya. Oh gitu. Saya lulusan 2018. Jadi saya waktu tes itu posisi saya kerja. Kerja saya di Bandung, Jawa Barat. Oh gitu, jauh ya. Jadi semua tes yang saya lakukan dari SKD, SKB tambahan, semuanya saya lakukan di Jawa Barat. Posisi keluarga saya, anak dan istri saya baru banget melahirkan. Jadi di Kediri posisinya dengan mertua. Jadi waktu tes bolak-balik Kediri Bandung. Ya itu sih capek. Ya harus belajar juga. Belum lagi kan di kantor juga ada target. Itu lumayan kerasa. Lumayan terasa ya.
Cuma yang jadi alasan kuat untuk tetap dijalani ya, ini seperti Allah sudah menyediakan jalan buat saya. Jadi kan saya dulu LDR ya, kebetulan sudah selesai alhamdulillah. Oh, Berkat PNS ini. oh berarti nggak jadi LDR ya? Selesai LDR ya. Sebelum PNS ini saya LDR Kediri Bandung. Waktu itu guyon sama istri sebelum pengumuman formasinya keluar. Nanti kalau ada jurusanmu daftaro ya. Saya mikir sulit gak ya jurusan karena sangat spesifik pengembangan masyarakat Islam. Itu hampir jarang saya pernah nemu di PNS itu keluar Formasi itu keluar. Makanya waktu itu saya gampang ya ada tak daftar. Beneran ada dong. Ada. Formasi penghulu dan di Kediri ada formasi. Ada. Makanya kayak ini emang sudah dibukakan jalan. Makanya kalau nggak saya ambil ya kayak nggak bersyukur saya. Oh. Mungkin ya jawaban atas doa istri saya, doa orang tua saya. Makanya saya ambil. Alhamdulillah juga formasinya banyak. Jadi peluangnya tuh lebih besar. Makanya waktu itu saya daftar, ya disempatkan untuk belajar. Waktu itu sih solusinya cuma ngambil kursus online ya. Kan banyak tuh. Oh iya. Tryout. Oh iya, tryout online itu ya. Saya ngambil itu, ya beberapa tryout saya ambil. Ya alhamdulillah ada jalannya. Cuma ya itu tadi ada gamblingnya kan, daftarnya karena Kanwil Jatim ya. Oh iya. Saya nggak tahu bakal Penempatannya nanti itu makanya di mana gitu. Apa di Madura sana, apa di Banyuwangi. Kan tetap LDR sih. Iya. Cuma mikirnya ya kemarin sudah ada tanda-tanda bagus lah. Sudah dibukakan jalan oleh Allah. Ya bismillah lah. Kalau memang rezekinya pulang ya saya pulang gitu. Ya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Ini juga apa tuh rezeki anak juga ya. Ya mungkin itu ya. Ya, rezeki Nikah itu membawa rezeki. Oh iya benar. Kita rasa Oh iya. Makanya ini sahabat religi yang belum menikah. Ayo nikah. Bisa yang di Mojokerto nanti bisa nikah ya Bapak penghulunya Mas Haryono langsung nanti. Oke, luar biasa ya tadi perjuangannya. Terus ini ya, ada nggak sosok inspirator apa itu yang memotivasi kalian akhirnya kalian itu benar-benar harus fight ini, nggak boleh ada kata menyerah. Kalau Mas Haryono itu sosok inspirator yang pertama itu siapa? Ada sih, istri dan anak saya. Pertama anak saya sih, karena waktu itu umur 7 hari dia. Ini Harus saya 7 hari ya? 7 hari. Masih baru, ini masih itu ya, baru lahir itu sudah langsung dihadapkan. Wah ini kalau anaknya bisa ngomong ini, ayah saya ini sedang berjuang ini, ayo semangat ayah. Ya itu sih benar. Itu 7 hari saya tinggal. Papa mau tes. Gitu. Oh gitu. Berarti ini anak sekarang usianya sudah 1 tahun ini ya? 1 tahun lebih sedikit. 1 tahun lebih sedikit. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Masya Allah. Ini rezekinya bapak ini. Nah, kalau Mbak Anita, siapa sosok inspirator ini? Pasti suami. Bukan. Oh, bukan. Ini nebak tadi saya. Kalau arahnya ke mau jadi guru atau PNS itu lebih ke ibu mertua sih. Oh gitu malah. Inspirasinya itu dari ibu mertua. Beliau itu juga seorang guru, PNS juga, tapi dulu kayaknya sempat beberapa kali ikut tesnya. Jadi nggak langsung 1 kali lolos gitu loh. Jadi semangatnya itu nular gitu, selalu disemangatin, ayo ini belajar, dibantu belajar apa, dikasih tahu apa yang ini kayak gimana gambaran untuk menjadi guru di lingkungan madrasah dan seterusnya. Itu tuh dapatnya motivasi untuk jadi gurunya itu dari ibu mertua. Iya. Masya Allah, beruntung sekali ya Mbak Anita. Sekarang sudah jadi PNS, punya ibu mertua yang begitu baik, bahkan bisa jadi inspirator. Luar biasa ini. Ini sahabat religi segera yang belum punya ibu mertua sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan ibu mertua yang sebaik Mbak Anita. Amin. Nah, apa itu ada enggak komentar pedas? Kan biasanya itu proses kita berjuang pasti ada aja ujian, halangan, hambatan yang ingin apa itu menjegal kita itu. Ada nggak komentar-komentar pedas dari lingkungan kita itu yang paling membekas dari Mas Haryono? Kalau komentar pedas lebih ke guyonan sih. Oh gitu. Gimana, seperti apa guyonannya? Kebetulan kan pedes. Guyonannya kok pedes ya? Sebelumnya kan saya kerja ya di IT. Iya. Jadi saya ngoding. Teman-teman kantor saya taunya
saya daftar PNS tuh ya prakom Prakom. karena pegangannya komputer. Waktu saya cerita penghulu ya, iya banyak yang meragukan kok penghulu mas. Nah, Padahal ijazah saya S1 memang dakwah. dakwah. Justru saya bekerja di dunia komputer malah nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya. Iso lah gitu, bisa lah bersaing dengan yang benar-benar fresh graduate, masih fresh ilmunya, sementara saya sudah lama ketumpuk lagi sama ilmu lain gitu. Jadi recall-nya kan agak lumayan. Ya itu sih paling guyonan teman itu aja. Yakin nggak bisa lolos saingannya dengan fresh graduate gitu. Jadi cuma guyonan aja ya. Iya, nggak sampai yang gitu. nggak sampai ada yang kata-kata yang benar-benar menyakiti, Tapi ya merendahkan. masuk kepikiran juga. Benar juga. Saya sudah lulus 5 tahun yang lalu. Iya. Saingannya baru lulus masih inget semua kan gitu. Ya itu. Tapi semua sedikit mengganggu. Tapi alhamdulillah itu tinggal masa lalu. Nah, sekarang tinggal menikmati kebahagiaannya dengan bersyukur. Oke, kalau untuk Mbak Anita ada nggak itu? Kalau selama prosesnya sih alhamdulillah nggak ada ya mas. Nggak ada. Karena diem ya, nggak ada yang tahu. Teman-teman juga ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya. Orang-orang terdekat aja lah yang tahu kalau misalkan lagi berjuang ikuti pendaftaran CPNS itu. Jadi komentar-komentar selama masa perjuangan itu tuh nggak ada menurut saya. Nah, tapi adanya itu pas setelah sudah diterima iya, pas sudah diterima itu baru muncul itu omongan-omongan yang pedas dan menyakitkan itu. Gimana itu? Dan itu lebih pedesnya lagi tuh datangnya juga dari orang terdekat, gitu. Dari bude-bude julid ya. Kadang malah ujian itu paling yang paling dekat ya. Tapi gimana itu? Apa itu menyikapinya? Menyikapinya ya dengan diketawain aja. Ini boleh ini nggak komentarnya kayak gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Apa? Dibilangnya itu seperti gini. apa sih kan sudah keterima nih. Alhamdulillah kan diterima dua-duanya. Sama saya kan sama-sama lolos CPNS gitu kan. Terus katanya Bude julid ini gitu. Alah itu paling Anita bisa keterima karena dibawa sama ibu mertuanya. Oh alah. Itu ya gitu. Siapa ibu mertua saya sampai bisa itu kenapa gak dibawa dari dulu gitu kan. Karena saya sudah sempat bekerja juga di Balikpapan selama 2 tahun. Kan ya nanggepinnya ya diketawain aja gitu. Cuma yang sangat disayangkan itu ngomong seperti itunya itu ke ibu saya. Jadi itu sempat itu membekas juga ya. Apalagi ibu. Ya. Nah, padahal ini untuk diketahui juga untuk sahabat religi semuanya bahwa proses tes CPNS kemarin itu semuanya benar-benar murni kemampuan. Jadi tidak ada titipan-titipan seperti itu. Tidak ada sama sekali titipan. Jadi hari ini itu kita sudah apalagi kemenang itu ya, kita itu sudah nggak ada. Kita mencoba untuk wilayah bebas korupsi, kemudian kita juga sedang menuju integritas juga ya. Jadi insya Allah tidak ada yang seperti itu. Nah, benar-benar perjuangan. Ini saksinya ini, Mbak Anita sama Mas Haryono ini. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Coba aja. Ayo. Orang dalam tanpa ini bisa lolos bisa ya. Bisa lolos. Wong puas tetap pusatnya nanti kalau pengen lolos itu tetap jangan lupakan Allah SWT yang di atas itu. Jadi perbanyak kedekatan kita sama yang di atas itu kemudian tetap kita harus kemudian berjuang belajar. Nah, terkait dengan belajar ini, nah kalau itu tadi kan hal-hal yang tidak enak ya, tapi itu sudah menjadi masa lalu dan hari ini kita tinggal mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan menjadi abdi negara. Nah, saat itu proses bagaimana membagi waktu antara belajar, kerja juga, kemudian dengan kehidupan pribadi kalau sudah berkeluarga bagaimana dengan kehidupan keluarga? Ini biar ini nanti bisa jadi masukan atau pembelajaran untuk sahabat religi semuanya. Membagi waktunya bagaimana? Dengan Mas Haryono dulu. Bagi waktunya, waktu itu kebetulan yang penting dialokasikan. Setiap hari harus ada. Kalau saya kan metodenya pakai tryout kan. Jadi nggak usah recall yang dulu, tinggal tryout aja. Nanti awal nilainya jelek ya udah, kedepannya harus meningkatkan tryout. Pokoknya tiap hari kalau saya diajar aja tryoutnya. Mungkin kan 1 jam 2 jam selesai tiap hari.
gitu Itu ya. sih ya. Jadi Nanti kelamaan pasti grafiknya naik kok. Hasil dari hmm, tryoutnya itu. Nanti juga membantu pas bener-bener tes SKB-nya kan hmm, sama kan CAT pakai komputer juga. hmm, Udah terbiasa lah, nggak hmm. akan kaget. Ini apa tuh SKB itu apa bisa dijelaskan SKD itu seleksi kemampuan Seleksi dasar ya. kemampuan iya. dasar. Jadi Nah, ya akademik, kebangsaan hmm. sama kepribadian kalau Iya, nggak salah ya. betul. Nah, ini bagi apa itu sahabat religi yang nanti ada gambaran ingin mengikuti tes CPNS. Nah, seperti itu tes-tesnya. Nah, bagi waktunya berarti manajemen waktunya itu benar-benar itu ditata ya. Ini Iya, waktunya belajar, kemudian ini waktunya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Ini salah satu poin kesuksesannya kemarin benar-benar kita bisa memanage waktu dengan baik. betul harus. Betul Iya, ya? betul. Iya. Kalau Mbak Anita, apakah juga atau ada hal yang berbeda bagaimana proses Iya, manajemen ada. waktunya? Kalau Mas Haryono kan sambil bekerja Iya. sambil tes. Hmm. Kalau saya kebetulan tuh pas sudah resign, Mas. Mm-mm. Jadi sudah memang kondisinya itu sudah tidak bekerja, Mm-mm. memang lagi mencari kerja gitu. Ah. Jadi fokusnya ya memang untuk belajar, support suami juga buat cari kerja Heeh. sambil nyari-nyari yang lain. Mm-mm. Itu ya dimaksimalkan aja waktunya itu buat belajar, buat urusan pribadi pun kadang kalau lagi berdua lagi kemana itu yang dibahas juga itu gitu, Oh, belajar bareng gitu belajar ya, bareng. karena sama-sama memperjuangkan hal yang sama ya, jadi ya belajar bareng kita gitu. Nah, ini keren ini namanya. Jadi pacarannya suami istri itu Iya. yang dibahas itu buat lagi buat lagi aku sayang kamu tapi Bukan. kita belajar Kalau sayang ya berarti harus harus ditunjukkan benar ditunjukkan dengan serius belajar sama-sama ya. Hmm. Luar biasa. Nah, ini bisa jadi apa itu, ini bisa jadi pembelajaran untuk sahabat religi semuanya bahwa salah satu bentuk sayang itu adalah kita bertanggung jawab tentang Iya. masa depan, tentang Betul. bagaimana kita itu arah ke depannya itu mau dibawa kemana Iya. tujuan hidup kita itu. Nah, kalau tadi konteksnya adalah bahwa kita harus bisa goal untuk bisa jadi ASN. Iya. Dan alhamdulillah hari ini bisa terwujud ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu untuk Mbak Anita, Mm-mm. pas lagi di mana dan pas lagi ngapain? Waktu tahu pengumuman tes itu sudah lolos itu waktu di mana dan lagi ngapain? Lagi di rumah mertua. Heeh. Ingat sekali, Ingat masih ingat sekali. ya. Masih ingat sekali, Mas, Iya. karena kan itu paginya Heeh. itu sudah pengumuman untuk yang suami saya, yang Iya. Kementerian Pertahanan Mm-mm. itu sudah pengumuman duluan. Nah. Itu sudah happy semuanya ya, Mm-mm. vibes-nya itu sudah Nah. sudah seneng lah akhirnya dapat ini, sudah lolos sampai ke tahap ini dan Mm-mm. seterusnya. Terus kalau nggak salah Kemenak itu sore atau malam gitu ya, Mas ya? Mm. Heeh, itu pas nemenin suami olahraga ya. Jadi pas olahraga gitu terus ibu itu tiba-tiba datang, malah ibu mertua Oh, ibu mertua. yang tahu duluan itu. Ibu mertua itu tahunya dari temannya. Heeh. Kan ada juga Hmm. temannya di sekolah itu yang memantau pengumuman CPNS itu. Terus ditanya, "Nduk, ini kok ibu dapat WA dari ini kok seperti ini loh." Terus saya kaget, "Loh, Bu, lolos," gitu kan. Masih lihat, akhirnya langsung buru-buru buka komputer, dicek kebenarannya ini lolos beneran enggak gitu. Terus alhamdulillah sudah lolos, itu sujud syukur semuanya. Akhirnya Alhamdulillah. lebih bahagia lagi gitu. Vibes-nya itu di rumah langsung kayak happy semuanya. Saya bisa bayangkan itu suasananya itu kayak apa, itu haru di situ, ada kebahagiaan Iya, juga. betul. Ada tangisan kebahagiaan juga. Iya. Ada sesi peluk-peluk ibu mertua juga. Iya, sudah cium kanan kiri sudah Masya Allah. Ini. Keren. Saya bisa bayangkan. Mm-mm. Ini kalau sahabat religi itu di posisi Mbak Anita itu bisa kebayang ya rasa kebahagiaannya itu seperti apa. Jadi lagi olahraga sore-sore, kemudian dapat pengumuman, badan ulang-ulang cek, beneran. Sujud syukur, peluk ibu mertua, Masya Allah, luar biasa. Ini mudah-mudahan ini nanti vibes-nya ini bisa menular ke sahabat religi semuanya. Amin. Nah, kalau untuk Mas Haryono, itu pas lagi ngapain, lagi di mana? Gendong anak mungkin. Oh, enggak. Lagi di kosan. Lagi di Kosan sendirian gitu. Ya ngabarinnya cuma di screenshot aja hasilnya. Oh gitu. Kirim ke istri jadi by phone. Jadi by chat malah bukan by phone. Dibacanya besok pagi ya kan, karena ribet di rumah kan ngurus anak. Ya pas pulangnya di weekend itu sih baru Mama selamat, tapi kan udah berlalu. Soalnya sudah ibaratnya hype-nya sudah enggak pas hari hanya kan. Menarik kayaknya kalau
lagi bareng-bareng gitu. Beda vibes-nya memang. Iya, cerita anak rantau. Anak jadi posisi itu Pak tuh masih LDR ya. Di kos-kosan dapat informasi itu. Dan istri yang pertama kali dikabari. Iya, istri orang tua. Soalnya kan kalau Istri. anak belum bisa juga. Nah, kalau apa itu tadi Mas Haryani istri, kalau Mbak Anita tadi kan malah dikasih tahu ya sama Iya, ibu tua. betul. Jadi apa itu bagaimana proses, ternyata tetap yang paling tahu dan akhirnya bisa merasakan bahagianya itu adalah orang terdekat kita ya. Betul. Jadi spesial ini persembahan untuk orang-orang terdekat. Iya. Insya Allah. Nah, kalau ini perasaan deg-degan itu lebih deg-degan mana? Antara waktu menunggu kelulusan atau pas hari pertama kerja? Mbak Anita dulu. Oke, lebih deg-degan mana antara pengumuman kelulusan Nah, sama waktu pertama kali masuk kerja. kayaknya bukan itu ya bikin deg-degan. Apa itu? Yang bikin deg-degan itu nunggu penempatan di mana. Oh, itu. Betul. Oh, ternyata itu. Oh, berarti kemarin Mbak Anita juga dari Kanwil itu belum Iya, ada itu ya? belum sama sekali, belum tahu. Jadi kalau misalkan pas pengumuman kelulusan itu sebenarnya sudah tidak deg-degan Nah. karena suami udah keterima duluan Nah. gitu. Jadi sudah merasa aman lah gitu, terselamatkan lah ekonomi keluarga kecil ini gitu. Aman. Terus kalau untuk pertama kali masuk kerja, karena sebelumnya juga pernah kerja di sekolah, pas sekolah juga di lingkungan Kemenak, jadi kayaknya sudah terbayangkan lah gitu. Jadi nggak terlalu deg-degan yang gimana. Ya nunggu penempatannya itu. Mau gimana nih gitu. Itu yang lebih bikin. Nah, itu jaraknya berapa lama dari kelulusan dan kemudian tahu penempatannya atau langsung tahu penempatan? Enggak, kayaknya lumayan lama ya Mas ya. Tahu itu pas kita nerima SK di Kanwil. Iya, pas nerima SK di Kanwil itu. Baru tahu penempatan. Tahu penempatannya di mana. Betul. Berarti, jadi benar-benar surprise. Iya, betul. Jadi setelah tahu kelulusan itu biasa aja. Tapi menunggu proses nanti saya ditempatin di mana itu yang sepanjang waktu itu yang bikin deg-degan ya. Mana pilihannya itu jauh-jauh lah di Sangkernya, di Madura, di Probolinggo, di mana. Itu kalau kalau ya setelah kelulusan kemudian biasanya langsung tahu penempatannya kan jarak sehari langsung itu deg-degannya itu nggak sampai nunggu lama itu kan jantung itu kan dipacu nggak lama-lama banget tapi kalau lama itu kan jadi sepanjang waktu berminggu-minggu berbulan-bulan itu rasanya kayak betul sekali rasanya digantung kayak jangan ini dulu jangan sedang dulu gitu terus berdoa terus ini gitu terus minta sama Allah gitu supaya memang penempatannya dapat yang terbaik gitu. Jadi terus rasa kegalauan itu luar biasa ya luar biasa. Tapi kan akhirnya ketika tahu dan plong ya dan ketika sudah masuk itu sudah masuk nggak ada rasa deg-degan lagi karena ternyata itu malah menunggu penempatan. Iya. Nah, apa itu yang bikin ada nggak di di kantor kan ini kan baru ya Mbak Anita di Man 1 kemudian Mas Haryono di KUA Kecamatan Mojoroto sebagai junior ini perasaannya bagaimana kan orang baru dan sekaligus junior kemudian ketemu dengan saudara-saudara yang sudah lebih dulu teman-teman kerja yang lebih dulu yang mereka senior itu perasaannya bagaimana menjadi orang baru dan menjadi junior. Perasaannya pas awal-awal kalau saya sih bingung ya Mas, maksudnya masih meraba-raba juga karakter orangnya di sini gimana, pola kerjanya gimana dan seterusnya gitu. Tapi lama-kelamaan enjoy aja sih, maksudnya bisa mengikuti, bisa berbaur sama mereka dan nyaman juga akhirnya perasaannya di situ gitu di Man 1 ini. Di Man 1. Welcome juga. Sebelumnya apakah waktu jadi guru juga di Man 1 atau di tempat lain? Bukan ya? Di Kalimantan. Malah di Kalimantan. Balikpapan dulu. Di Balikpapan kemudian tapi aslinya Mbak Anita Kediri ya? Aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung. Asli Tulungagung. Kalaupun sekarang penempatan juga jauh ya. Iya, ini sudah yang terdekat Mas. Sudah yang terdekat ya. Di Tulungagung sendiri tidak ada formasi yang membuka untuk guru geografi. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi warga kota Kediri. Tenang aja. Kediri ngangen ya. Iya, betul. Nah,
di MAN 1 baru pertama kali ya. Iya, baru pertama, betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beradaptasi. Syukur, Asik-asik ya teman-teman di MAN 1. Iya. Di sana ada Pak Farhan itu. Iya. Ada Pak Farhan yang sekarang menjadi KTU. Betul. Nah, kan juga selamat juga MAN 1 Kota Kediri sekarang baru saja mendapatkan kepala sekolah yang baru. Beberapa waktu kemarin baru Iya. dilantik. Betul. Alhamdulillah baru kalau untuk MAN 1 ya. Iya. Kalau Amin. untuk Mas Darren, bagaimana perasaan menjadi orang baru junior di Kecamatan Mojoroto? Perasaannya harus banyak belajar sih. Oh. Banyak adaptasi, Adaptasi. pengenalan ke kantor, ke kulturnya, ke cara kerjanya. Alhamdulillah dari kepala KUA, Pak Abdul Mufid itu sangat suportif ya kepada teman-teman yang baru. Dan bahkan memberikan kepercayaan sih. Jadi sering diajak untuk menghadiri pernikahan di luar. Dilibatkan. Agar tahu prosesnya. Kemudian hubungan lintas sektoral ke Dukcapil, ke kecamatan juga cukup sering dipercayakan. Jadi dalam masa 1 tahun kemarin CPNS sudah lumayan banyak lah yang dipelajari. Jadi waktu diangkat jadi PNS ya insya Allah kerjaannya sama sudah di Alhamdulillah. Berarti apa itu benar-benar diterima dan welcome ya. Iya, baik di betul. MAN 1 maupun di KUA Kecamatan Mojoroto ya. Alhamdulillah. Ini anugerah yang patut kita syukuri dan mudah-mudahan untuk sahabat religi semuanya ini bisa pelajaran apa yang bisa kita hari ini dapatkan, mudah-mudahan itu nanti bisa jadi inspirasi untuk sahabat religi semuanya. Nah, ini kalau boleh balik lagi ke masa lalu waktu proses berjuang itu, ada nggak pesan untuk diri kalian waktu lagi pusing-pusingnya menghadapi proses perjuangan ujian itu? Pesan apa yang ingin kalian sampaikan ke diri kalian? Coba Mas Haryono. Kalau pesannya kembali ke masa lalu ya lanjutkan aja perjuangannya. Lanjutkan perjuangan. Worth it. Sangat worth it. Jadi tidak pernah mengkhianati aja ya perjuangan itu. Oke, tetap fight gitu ya. Kalau Mbak Anita sama sih Mas, semangat aja gitu. tetap semangat aja. Jadi tapi masih terbayang nggak waktu kemarin itu lagi pusing-pusingnya persiapan ujian itu? Masih kebayang nggak perjuangan itu? Masih ya? Meskipun 1 tahun lebih itu masih kebayang ya? Masih, saya kira juga akan terbayang seumur ya. Kan ini momen Karena berkesan banget perjuangannya. Ini momen sekali, kemudian perjuangannya luar biasa sampai kemudian alhamdulillah dapat anugerah bisa lolos, itu luar biasa ya. Ya mudah-mudahan ini proses ini nanti bisa jadi inspirasi untuk kita semuanya sahabat religi ya. Nah, ini terakhir. Apa tips dari kalian? Tips yang paling penting dan krusial lah dari kalian baik Mbak Anita maupun Mas Haryono buat para pejuang CPNS di luar sana yang nanti mereka mau mengabdi dan berjuang untuk menjadi ASN. Tipsnya apa? Dari Mbak Anita dulu. Oke, tipsnya kalau mengingat proses saya dulu ya, cari motivasi sebesar mungkin gitu ya. Cari alasan itu sehingga kita sudah tidak punya lagi alasan buat capek, buat nyerah, itu sudah nggak ada. Jadi lebih besar motivasinya, lebih besar tujuannya daripada rasa lelahnya itu nanti. Jadi kuat-kuatin aja nih motivasinya gitu. Jadi tipsnya itu sih supaya nggak menyerah di tengah jalan. Karena kan untuk belajar juga kan nggak sebentar ya Mas, belajar itu materinya juga banyak, terus juga kadang juga banyak godaannya untuk apa dan sebagainya. Udahlah nggak usah, udahlah gini saingannya banyak pasti ndak ini. Jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu saya kira cukup kita bisa kembali ke motivasi, kembali ke apa yang buat kita mau ada di titik ini, di titik yang kita tuju itu apa motivasinya gitu. Saya kira kalau motivasinya cukup kuat pasti bisa gitu. Berarti miliki alasan kuat, tujuan yang kuat, agar apapun halangan-halangan, rintangan-rintangan, godaan-godaan itu tetap bisa dilewati. Jadi intinya kalau kata-kata bijak itu, pemenang tidak akan pernah menyerah, sementara orang menyerah dia tidak akan pernah jadi pemenang. Jadi ini untuk jangan banget jadi. Ini untuk sahabat religi semuanya. Jadi kalau kalian ingin menjadi pemenang dimanapun itu, untuk apapun itu, jangan pernah menyerah. Itu kuncinya ya. Iya, sekali menyerah
maka peluang untuk menjadi pemenang tidak akan pernah tercapai atau terwujud. Kalau untuk Mas Haryono, apa tips penting untuk saudara-saudara sahabat religi? Kalau saya ada 3. Oh iya, sini luar biasa, ada 3 ya. Yang pertama jelas harus usaha maksimal mungkin, Maksimal. itu sekuat mungkin yang kalian bisa. Jadi misalkan nanti pun gagal, itu nggak ada penyesalan karena ya wis aku wis mentok gitu, Iya. sudah tak maksimalkan. Yang kedua ya doanya juga harus maksimal, harus ditambahi lah. Jangan cuma wajib-wajibnya tok, sunah-sunahnya harus dijalankan. Iya. Dan yang terakhir sama kayak Mbak Anita, harus motivasinya harus kuat. Karena Motivasinya harus kuat. untuk menjaga biar usahanya tetap maksimal, doanya tetap maksimal, ya harus punya alasan yang kuat. Kenapa harus tetap berdoa, kenapa harus nambah usahanya. Itu dimotivasi harus ada sih. Biar 3-3 aja. Itu sih. Luar biasa. Terus dong. Kalau lihat perjuangannya ini, saya aja yang tidak ikut berjuang aja merasakan vibes-nya itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga apa yang kita dapatkan, apa yang hari ini kita lihat, kita dengarkan ini bisa menginspirasi sahabat religi semuanya ya, bagi pejuang-pejuang sahabat religi dimanapun dan perjuangan untuk apapun itu, kita bisa belajar dari Mbak Anita maupun Mas Haryono. Terkhusus untuk sahabat religi yang ingin menjadi abdi negara, menjadi ASN, bisa mendapatkan nikmat sebagaimana yang dialami oleh Mas Haryono dan juga Mbak Anita. Ayo tetap berjuang, jangan pernah menyerah, miliki alasan yang kuat. Kemudian jangan lupakan Sang Pencipta. Betul. Jangan lupakan orang-orang terdekat kita juga ya, bahwa mereka adalah supporting luar biasa untuk perjuangan kita. Nah, sahabat religi, ini kita sudah di akhir podcast kita pada hari ini. Luar biasa pelajaran yang kita dapatkan, motivasi yang kita dapatkan, dan kita banyak belajar dari para inspirator luar biasa kita yang hari ini ada Mbak Anita dan juga Mas Haryono. Terima kasih Mbak Anita, Mas Haryono, hari ini sudah meluangkan waktu hadir di ruang podcast Kementerian Agama Kota Kediri. Jangan kapok ya. Iya. Nanti kalau kita udah Oke. Nah, dan kita juga minta maaf jika selama proses ini ada kekurangan ya. Kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Insya Allah ini nanti akan jadi amal jariah untuk Mbak Anita dan juga Mas Haryono. Dan mudah-mudahan ini nanti akan jadi pembelajaran, akan jadi motivasi untuk sahabat religi semuanya. Dan jangan lupa untuk sahabat religi semuanya, tetap dukung channel Kemenak Kota Kediri agar terus berkembang. Jangan lupa untuk komentar yang positif, kemudian like, share sebanyak-banyaknya, dan terakhir jangan lupa subscribe ke channel Kementerian Agama atau Kemenak Kota Kediri. Biar tambah semangat teman-teman di Kehumasan Kemenak Kota Kediri untuk menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat dan berita-berita yang hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan salam moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.